Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Nageki no Bari wa Intai Shitai. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Shin pun kemudian menampilkan momen di mana Liz pernah bercerita kepada temannya itu mengenai topeng yang dibuat oleh Liz. Temannya itu mengatakan kepada Liz, "Itu keren banget, apakah kau yang mendesainnya sendiri? Tapi jika aku yang mengenakan topeng itu pasti akan menakuti orang-orang." Liz yang mendengar itu pun kemudian tersenyum kepada temannya sambil berkata, "Bukankah itu bagus? Lagi pula, tanpa memakai topeng apapun, semua orang juga pasti akan takut kepada dirimu itu." Jadi alasan kenapa Cry dan teman-temannya semuanya mengenakan topeng. Nah, suatu ketika di kota Yusan, ada 6 anak yang bercita-cita untuk menjadi seorang hunter terkuat. Hari-hari mereka pun selalu dipenuhi dengan senyuman, dan mereka selalu bertekad untuk menjadi yang terkuat. Keenam anak ini mempercayai bakat dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan mereka pun kemudian memutuskan untuk membuat Locking Skeleton yang tidak lain adalah topeng ini sebagai simbol kebanggaan bagi mereka yang mengetahuinya, termasuk sosok Cry. Shin pun kemudian berpindah ke suatu tempat. Kita diperlihatkan Tino yang saat ini sedang bersama dengan teman-temannya, dan terdengarlah suara dari Gilbert yang berkata kepada rekan-rekannya, "Saat itu, aku berada di posisi yang salah, dan waktu penyerangku benar-benar tidak tepat. Selama ini aku selalu merasa bahwa aku ini cukup kuat. Kupikir diriku sudah bertambah kuat, tapi ternyata itu belum. Dengan aku yang sekarang, aku sadar bahwa aku tidak akan pernah mencapai puncak kekuatan jika aku terus bersikap sombong seperti ini. Jadi, aku meminta maaf kepada kalian semua rekan-rekanku. Aku bermaksud mulai dari awal lagi." Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Gilbert, teman-temannya yang ada di sana pun benar-benar sangat terkejut. Dan Tino pun juga berkata kepada Gilbert, "Jadi begitu ya, aku pada akhirnya paham." Tepat setelah perkataan dari Tino itu, Gilbert pun kembali mengatakan, "Tolong juga sampaikan rasa terima kasihku kepada Master Infinite. Aku sudah menimbulkan banyak masalah untuknya. Kelak, suatu hari nanti, aku akan membalas semuanya. Lihat saja, akan aku susul dia. Aku akan lebih kuat lagi, dan akan aku perlihatkan bahwa aku bisa menangkap peluru dengan lengan kosong seperti yang dilakukan oleh wanita itu sebelumnya." Mendengar ucapan seperti itu, Tino pun merasa bahwa perkataannya itu terlalu berlebihan dan berkata kepada sosok Gilbert, "Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa kau bisa tumbuh sekuat itu." Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun merasa kesal dan berkata kepada Tino, "Hei, jangan salah, aku akan memegang kata-kataku ini. Aku tidak akan menyerah sampai aku menjadi lebih kuat. Aku akan mengubah metodeku, dan sesegera mungkin aku akan menyusulmu ketua. Jadi, jangan lengah, dan kau juga harus berkembang. Atau kau bisa aku susul dengan sangat mudah. Itu saja, sampai jumpa lagi," ucap Gilbert sambil meninggalkan tempat itu. Tino yang mendengar ucapan seperti itu dari sosok Gilbert pun benar-benar sangat terkejut, karena dirinya tidak menyangka bahwa Gilbert bahkan sampai mengakui dirinya itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, Ruda pun kemudian memanggil Gilbert karena dirinya meninggalkan pedangnya itu. "Hey Gilbert, kau melupakan sesuatu." Tetapi Gilbert saat itu menjawabnya, "Untuk sekarang aku tidak membutuhkan itu. Saat ini bagiku itu hanyalah senjata yang kehilangan fungsinya. Jadi tidak ada gunanya. Itu memang senjata yang kuat, tapi aku tidak boleh terlalu bergantung pada relik itu. Jadi aku akan latihan dengan keras sampai aku bisa menangkap peluru dengan lengan kosong." Mendengar ucapan seperti itu, Ruda pun menjadi sangat panik. Apalagi saat itu, Gilbert kembali mengatakan, "Karena alasan itu juga, aku titip itu buat si Master Infinite itu. Kelak akan kuambil lagi jika aku sudah menjadi lebih kuat. Lihat saja nanti, aku pasti akan segera kembali." Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Gilbert, Greg pun kemudian berkata, "Oi, tidak ada yang berubah kan? Kenapa kau menjadi seperti ini?"
Tino yang mendengar itu pun juga berkata kepada Gilbert, "Hei Gilbert, aku hanya ingin bilang kepada dirimu, topeng kakak itu tidak ada lubang di matanya. Jadi dia bisa menangkap peluru bahkan tanpa melihat peluru itu. Apakah kau mengerti ucapanku?" Gilbert yang mendengar ucapan dari Tino pun benar-benar sangat terkejut. Dengan kata lain, dirinya juga harus melampaui yang satu itu. Tapi bukankah yang itu benar-benar mustahil? Namun di saat Gilbert benar-benar terkejut, Tino malah menegaskan sambil berkeringat, "Kalau kau berniat mengungguli kakak, camkan apa yang aku katakan barusan. Pejamkan matamu dan coba tangkap peluru yang melancar ke arah dirimu itu." Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun hanya terpelongo. Di sisi lain, scene kemudian berpindah menampilkan Liz yang saat ini sedang tertidur. Sepertinya Liz benar-benar sangat kelelahan karena dia baru pulang dari perjalanan yang sangat jauh. Namun Eva yang ada di tempat itu pun kemudian berkata kepada sosok Cray, "Oh ya Cray, apakah penjelajahannya berjalan sangat lancar? Entah mengapa aku merasa semuanya menjadi sangat heboh." Cray yang sedang duduk di kursi itu pun kemudian menghelakan nafas dan berkata kepada Eva, Aku sungguh ingin berhenti menjadi hunter. Itu benar-benar sangat melelahkan." Sedangkan Eva yang mendengar ucapan itu pun merasa kesal dan berkata kepada Cray, "Kali ini kau benar-benar sangat menyebalkan. Kenapa kau bolak-balik mengatakan ingin berhenti menjadi hunter?" Mendengar ucapan seperti itu, Cray pun langsung mengungkapkan, "Aku sudah membahayakan nyawa Tino dan yang lain. Aku sudah tidak sanggup lagi berdiri di garis depan. Itu sudah melampaui apa yang aku miliki lagi. Bahkan aku memang benar-benar tidak berguna." Sedangkan di sisi lain, Eva yang mendengar ucapan itu pun berkata kepada sosok Cray, "Bukankah Tino bilang bahwa masternya itu adalah dewa atau semacamnya?" Cray yang mendengar ucapan itu pun merasa lelah dan mengatakan, "Pada akhirnya semua itu hanyalah ketidaksengajaan dan aku benar-benar tidak seperti itu. Kurasa berhenti menjadi hunter saja belum cukup untuk menebus semua kesalahanku. Bagaimanapun aku sudah memetik pelajaran dari perjalanan kali ini. Kurasa aku sudah benar-benar menua." Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Cray, Eva pun kembali membantah sambil berkata, "Kau bahkan yang paling muda di antara para master. Kenapa kau bilang dirimu menua?" Cray pun kemudian menjelaskan, "Rasanya jika aku terus bekerja sebagai hunter, kelak mungkin aku bisa membuat kesalahan yang tidak bisa aku perbaiki. Dan itu akan menciptakan penyesalan yang amat mendalam. Aku benar-benar mau pulang kampung dan menjalani hidup di tempat terpencil aja." Mendengar ucapan seperti itu, Eva pun mengatakan kepada Cray, "Hei Cray, haruskah aku bilang kepada dirimu, kurasa kau tidak akan bisa meraih kehidupan damai untuk kedepannya, kecuali kau bisa merubah wajahmu itu dengan cara yang lain." Mendengar ucapan seperti itu, Cray pun kemudian mengatakan, "Kata-katamu itu terlalu kejam. Aku akan benar-benar menghilang sampai pada titik di mana tidak ada yang mengenalku lagi. Sepertinya itu masih bisa aku capai. Dan semuanya akan lebih mudah. Orang-orang akan melupakanku ketika menganggap aku sudah mati." Mendengar ucapan seperti itu, Eva pun tidak tahu harus mengatakan apa. Namun tiba-tiba Liz yang baru terbangun itu pun langsung memeluk Cray sambil mengatakan, "Kalau Cray berhenti, maka aku juga akan ikut berhenti denganmu." Mendengar ucapan seperti itu, Cray benar-benar sangat terkejut dan mengatakan kepada Liz bahwa dirinya itu tidak boleh berhenti sama sekali. Liz juga masih memiliki cita-cita kan? Liz yang mendengar ucapan itu pun terdiam sejenak. Di dalam hatinya, Cray kemudian mengatakan, "Setidaknya tujuan dari teman-temanku ini untuk menjadi pemburu harta karun terhebat dan itu kemungkinan akan segera tercapai." Namun, Liz kemudian mengatakan, "Tapi cita-citaku itu tidak ada gunanya. Kalau aku sendiri tanpa dirimu, itu akan sangat membosankan. Lagi pula, tujuan untuk menjadi yang terkuat juga sudah aku capai, jadi tidak diperlukan lagi." Mendengar ucapan seperti itu, Cray pun bingung harus mengatakan apa kepada sosok Liz dan berkata kepada Liz,
kalau kau pergi, bukankah partimu juga akan dibubarkan? Tetapi Lee yang mendengar itu pun juga mengatakan bahwa itu tidak masalah sama sekali. Bahkan kalau itu terjadi, teman-temannya yang lain juga akan ikut berhenti dan mereka semua akan menjalani kehidupan damai bersama dengan Cry. Memang gila banget, kesetiaan kawan dari teman-teman Cry ini sangatlah tinggi yang membuat Cry saat itu tidak bisa mengatakan apapun. Cry yang tidak mau semua teman-temannya berhenti itu pun kemudian berkata, kalau begitu sepertinya aku akan bertahan untuk sementara waktu lagi. Lee yang mendengar ucapan itu pun langsung menyemangati Cry sambil memeluk tubuhnya itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shin pun kemudian berpindah ke tempat lain di mana Cry saat itu sepertinya sedang mencari sesuatu sambil berkata, apa yang harus aku buat? Coba ingat-ingat dulu, kenapa aku tidak bisa menemukan benda itu dimanapun. Tepat setelah aku melemparnya ke arah para serigala itu, ternyata yang dicarinya tidak lain adalah slime yang dibuat oleh Sailtree. Cry terus mencari kemana-mana sambil berkata di dalam hati, beneran, sebelumnya wadahnya udah aku lempar ke kawanan serigala itu dan isinya benar-benar kosong. Tapi aku lupa aku menyimpannya di mana. Sejak saat itu, Sailtree sudah mempercayakan itu kepada diriku. Jadi, akulah yang memegang kunci dari brankas itu. Sejujurnya, slime adalah salah satu dari sekian jenis monster yang dikenal paling lemah. Bahkan anak-anak yang ada di kota juga pernah bermain-main dengan slime. Tapi slime yang diciptakan oleh Sailtree ini bukanlah slime sembarangan, karena itu adalah salah satu mahakarya kebanggaannya. Itu bahkan bisa menghancurkan ibu kota kalau seandainya lepas. Bukankah itu sedikit berbahaya? Lagi pula, Sailtree itu memang seorang jenius. Meskipun tubuhnya itu kecil, tapi pola pikirnya benar-benar sangat mengerikan. Pada mulanya, dia bahkan bisa memikirkan kelemahan fisiknya yang membuat dia menjadi lebih kuat dari semua anggota party. Aku bahkan penasaran dengan perasaannya itu. Dia benar-benar bisa menutupi kemampuannya yang sangat kurang itu dengan kepintarannya. Kepintarannya adalah senjata yang paling mengerikan. Atau mungkin karena kasihan kepada diriku, makanya dia sampai memberikan slime ini untukku. Aku sungguh ingin menolak pemberiannya, tapi aku tidak tega melihat senyumannya yang begitu manis. Jadi aku terima saja daripada mubazir dan disalahgunakan. Tapi tetap aja, menyimpan ini benar-benar sangat berat untukku. Di momen ini, Cry kemudian menyimpulkan sesuatu. Jika benda itu tidak ada dan aku sudah mengambilnya, aku hanya bisa menyimpulkan bahwa wadah itu memang kosong sejak awal. Kalau begitu, semuanya pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, meskipun itu ciptaan dari Sailtree, tetap saja kan itu cuma slime. Mana mungkin itu bisa ngancurin ibu kota. Sepertinya itu hanya sesuatu yang dilebih-lebihkan aja. Shin pun kemudian berpindah ke suatu tempat di mana orang-orang saat itu sedang menyerbu pasukan serigala. Dan mereka pun telah sampai di tempat itu untuk melawan bos serigala yang ada di dalam sana. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!